untuk kita usaha memang yang paling perlu dibutuhkan itu pertama memang cinta, mental, dan jangan pernah takut rugi. Karena sejatinya orang usaha itu tidak hanya diberikan keuntungan tapi kerugian juga. Dari kerugian itulah nanti kita menjadi tahu dan kita jadi mengerti apa sebenarnya dibalik itu sih. Jadi memang seperti saya yang ceritakan tadi, saya diberikan kerugian yang sangat besar dan diberikan keuntungan yang sangat besar. Dari keuntungan saya bisa istilahnya ngelantur nyelelek begitu, dari kerugian saya bisa tahu hikmah dari belakangnya itu. Jadi tetap jadilah pengusaha yang memang cinta terhadap usahanya, jangan semata-mata mencari profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Hermawan dari Berkah Setia Farm Purworejo. Untuk Berkah Setia Farm Purworejo ini sendiri adalah salah satu peternakan yang di sini adalah khususnya peternakan sapi. Dan kami beralamat di Desa Depokrejo, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo. Kurang lebih 10 menit dari Bandara Internasional Yogyakarta ke arah barat. Untuk saat ini status saya masih mahasiswa. Untuk awalnya dulu memang sebelumnya dari keluarga kami, keluarga orang tua kami, latar belakangnya memang wirausaha dan alhamdulillah, dan wirausaha ini dari keluarga kami tidak ada yang terjun di dunia peternakan, mayoritas rata-rata di dunia konstruksi dan lain sebagainya, dagang seperti itu. Dan alhamdulillah saya pertama kenal dengan sapi itu pada saat itu mempunyai 2 ekor, itu pun punya Pak D. Dan pada kesempatan itu pula bapak yang notabene sebagai usaha tambak udang mempunyai rekan-rekan yang bisa dibilang orang-orang yang ada begitu. Lalu saya tawarkan untuk berkurban sapi, saya tawarkan 2 ekor itu. Beliau menjawab, Pak, saya mau menawarkan hewan kurban, saya ada 2 ekor. Beliau menjawabnya, kalau saya kurban itu 10 mas, enggak 2 ekor gitu. Nah, saya carikan dalam waktu singkat itu ke pasar, dan pada saat itu saya belum mengenal yang namanya sapi. Saya spontan mencari di pasar dengan bantuan teman saya dari peternak, teman ngopi ngobrol begitu. Lalu saya berikan nota beli saya. Nota beli saya berikan kepada beliau, akhirnya beliau memberikan untung yang lumayan kepada saya per ekornya. Dan alhamdulillah pada kesempatan itu saya mulai usaha sapi. Beliau minta kembali dan alhamdulillah pada perdana saya bermain di dunia sapi habis untuk kurbanan sekitar 64 ekor. Sebenarnya untuk fokus usaha saya sapi ini untuk semuanya, tapi mungkin untuk saat ini karena memang musiman ya, sekarang masih musim kontes dan sebagainya, itu saya lebih suka untuk sapi-sapi jantan, dan disitu saya fokusnya ke penggemukan dan bakalan-bakalan yang memang potensi untuk bisa prospek 1 ton lebih begitu. Pertamanya saya ikut kontes dulu itu ada memang ceritanya sedikit. Tetangga sebelah saya, ya bisa dibilang masih saudara, itu mempunyai sapi yang mungkin istimewanya di sini pada saat itu saya belum paham memang ya. Jadi kebanyakan orang mengatakan sapi itu bagus, sapi itu super, dan sapi itu mungkin prospek 1 ton. Harga umumnya itu 15 jutaan mas, di pasar itu paling 15 jutaan, tapi mintanya memang sedikit mahal, dan saya membeli itu tanpa menawar dengan harga memang di atas harga pasar. Lalu saya pelihara kurang lebih 1,5 tahun. Pada kesempatan itu pula dinas kabupaten kami, Kabupaten Purworejo, mengadakan kontes yang pertama kali saya mengikuti, itu kontes kelas kabupaten Purworejo, dan perdana mengikuti kontes alhamdulillah juara 1, 2, 3 itu diperoleh dari peternakan kami. Dan salah satunya itu sapi kami yang bernama Remon, itu yang juara. Pada saat itu masih kecil, belum besar 1 ton. Dan setelah mengikuti kontes Purworejo itu menyebar jadi ke DIY, ke Jogja. Ada rekan kami yang memang hobi di sapi dan mengikuti kontes juga di DIY. Kami disarankan, alhamdulillah juara 1 untuk kelas penggemukan dan untuk kelas pejantan 2 ekor. Lalu pada kesempatan itu pula saya mengikuti kontes kelas provinsi yang diadakan di Rembang. Lalu
Untuk kelas penggemukan sama kelas sapi lokal alhamdulillah juara 1 juga, dan itu memang rekomendasi dari Dinas Kabupaten Purworejo karena setiap kabupaten mewakili untuk sapi-sapi yang di atas normal atau sapi-sapi super begitu. Dan kesempatan terakhir alhamdulillah kemarin kontes di Karawang kami juga juara 1 nasional untuk kelas sapi lokal atau sapi peranakan ongol. Ini sapinya di belakang saya seperti ini. Alhamdulillah itu untuk prestasi dari sapinya sendiri. Alhamdulillah dari kelas yang paling rendah, kelas kabupaten, kelas provinsi dan kelas nasional sudah mendapatkan prestasi semua. Kalau maskot sebenarnya itu pandangan masyarakat aja Pak. Jadi ketika masyarakat, rekan ataupun orang-orang menyebutnya sapi ini bagus, sapi ini terbatas, sapi ini tiada duanya. Nah mungkin semenjak itu pula saya menjadikan perawatan yang sedikit lebih dari sapi itu, ya bisa dibilang remon dan gareng ini, karena memang sapi lokal itu umumnya berat dewasa rata-rata 800 kilo Pak. Ya mungkin ini salah satu keberuntungan saya sendiri kok bisa sampai 1 ton lebih begitu. Jadi memang sedikit terbatas kelasnya. Untuk kelas sapi lokal tembus sampai 1 ton lebih itu terbatas. Lalu untuk remon sendiri itu orang menyebutnya itu super istimewa karena memang salah satunya itu warnanya 1. Jadi kebanyakan sapi kan kadang warnanya ada 2, merah ada putihnya, merah ada hitamnya gitu. Dan ini dari ujung tanduk sampai ujung kaki itu warnanya 1, merah muda atau sering disebut kembang duren begitu Pak. Yang kedua itu salah satu istimewanya dengan usia yang masih muda bobot sudah mencapai 1 ton lebih. Jadi mungkin sebelumnya bukan saya sendiri yang menyebutkan super, tapi memang kebanyakan dari teman-teman bilang kalau sapi ini beda dari yang lain dan jangan dijual begitu dulu Pak. Untuk pesan saya sendiri untuk seorang peternak itu, kalau dalam diri saya yang pertama cinta dulu Pak. Jadi sebelum kita memulai suatu usaha itu sebisa mungkin kita senang dengan usaha itu dan kita geluti dengan sungguh. Jangan, mohon maaf ini, jangan menilai suatu usaha dengan profit atau latar belakang. Kalau mendirikan usaha seperti ini keuntungannya seperti ini, ruginya seperti ini, jangan. Kalau bisa memang benar-benar niat dan cinta terhadap usaha itu sendiri. Karena namanya usaha tidak tahu, kadang kita mintanya 10 malah kita dikasih kerugian 10 gitu. Jadi tetap awalnya kita kalau mau bisnis, semua usaha, nggak perlu sapi, nggak perlu dagang apa, kita cinta terlebih dahulu pada satu usaha itu. Kalau kesulitan saya ya mungkin hampir sama dengan kesulitan semua peternak atau semua tani yang notabene di sini adalah penjualan begitu ya Pak ya. Jadi memang sebenarnya tidak terlalu sulit untuk masalah penjualan sapi ataupun penjualan daging itu sendiri. Cuma pesaingnya ini Pak yang mohon maaf memang sedikit berat, karena memang harga sapi lokal, harga daging lokal sekarang ini dibandingkan dengan harga sapi impor atau harga daging impor itu jauh dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas gitu Pak. Jadi memang ya saya kurang paham ya kalau sistem pemerintahan bagaimana. Yang jelas saingan peternak dan petani kita saat ini adalah daging impor maupun sapi impor begitu Pak. Itu kesulitan kami. Awal mula saya suka sapi itu memang ya mungkin sama seperti orang lain, keuntungan. Jadi begitu saya usaha sapi, memang dari latar belakang dari simbah itu tidak ada yang terjun di dunia peternakan dan tidak ada yang suka dunia peternakan, walaupun memang latar belakang kami semua pengusaha. Tapi pada kesempatan itu memang saya dikasih untung banyak, jujur banyak, di atas 100 mungkin. Pertama kali usaha saya dikasih untung segitu. Siapa yang nggak suka untuk kelas anak usia SMA dulu memang saya. Nah pada saat dikasih untung itu memang saya suka menggeluti, tapi di dalam artian saya belum putus cinta Pak. Jadi saya tidak cinta pada ternak ini, saya hanya cinta pada keuntungan. Saya diuji pada kesempatan kedua, saya diberikan rugi di atas 100 juta. Seorang hermawan saya yang pada saat itu saya masih duduk di bangku SMA, dikasih rugi di atas 100 juta. Dan pada kesempatan itu memang semua orang yang di belakang saya termasuk orang tua saya tertawa. Tertawanya gini, anak lanang kok kucur gitu. Dalam bahasa Indonesia itu
anak laki-laki nggak boleh cengeng, cuma dikasih rugi segitu kok. Ya dalam hatian saya juga cuma 100 juta gitu, tapi namanya rugi ya rugi, hutang-hutang gitu loh Pak. Nah saat itu pula saya memang harus bagaimana pulih, harus kembali, saya harus balik modal. Jangankan untung, saya harus balik modal dulu, dan saya harus memahami karakter sapi. Di situ saya nggak cuma cinta Pak, jadi saya memang harus memahami karakter sapi. Ini sapi maunya bagaimana, karena yang saya geluti bukan barang tapi nyawa. Jadi saya tahu kalau sapi dikasih makan ada yang naik, ada yang turun, malah nggak selamanya naik. Nah pada kesempatan itu alhamdulillah selama saya setahun saya menggeluti karakter sapi. Jadi bagaimana caranya sapi ini bisa besar gitu Pak. PR saya cuma seperti itu, bagaimana sapi ini bisa harganya bisa naik, bukan bisa untung begitu. Alhamdulillah pada kesempatan kedua saya diberikan lagi sama Allah kesempatan, kerugian saya yang dulu itu tertutup, dan alhamdulillah saya masih ada untung walaupun sedikit. Dan di situ mulai saya suka dan saya cinta terhadap ternak yang satu ini, sapi, dan saya terjun di dunia kontes. Untuk target saya ke depan yang ingin dicapai, mungkin sebelumnya saya lihat dari status saya dulu Pak. Jadi status saya sebagai mahasiswa sekarang memang kewajiban saya adalah belajar, maka target saya harus lulus dulu gelar S1 pertama. Kalau memang nanti memang orang tua menginginkan untuk tambah, saya tambah S2. Kalau tidak, alhamdulillah saya fokus di dunia usaha. Lalu untuk target saya usaha itu, yang pertama saya tidak terlalu fokus sama usaha sapi, kamu harus sapi terus, tidak. Ada memang kesempatan, jadi usaha itu tidak selalu melihat apa yang kita jalani sekarang, tapi ketika ada peluang saya selalu masuk Pak. Contohnya mungkin, mohon maaf ini saya keluar dari konten kemarin musim durian ya Pak ya. Jadi musim durian itu saya lihat ada salah satu pedagang durian itu memakai mobil mewah, saya sebut mobilnya Civic dan lain sebagainya, 2 mobil. Dia hanya membawa durian cuma paling 20 butir. Saya tahu karena produk durian itu dari Purworejo Kaligeseng, dijual harga 60-80 begitu, padahal harga belinya cuma sekian. Saya tertarik Pak, saya membawa durian sebanyak 300, padahal saya cuma minta 100. Alhamdulillah Kapolsek Kaligeseng tadi saya sendiri, saya minta banyak dan saya sebut aja di situ saya beli, harga beli saya kurang dari 20.000, dan saya sebar di area Jogja. Saya sebar di area Jogja juga bukan saya yang nyebar, saya bersama teman-teman mahasiswa yang lain membawa mobil banyak, itu saya jualan dengan kapasitas waktu ya, habis asar sampai maghrib saya membawa 300 butir. Itu dari modal 4 juta saya mendapatkan 8 juta Pak. Itu karena peluang, jadi saya cuma lihat apa yang harus saya lakukan sekarang gitu tuh. Dan itu propertinya memang kita harus benar-benar matang, jadi tidak, kalau sekarang kan saya mohon maaf, orang kan suka yang instan dan suka yang sedikit kemewahan gitu ya Pak. Jadi yang aneh, yang jualan cantik, mobilnya kok bagus, harganya kok murah, terus kok ini agak viral-viral gimana gitu. Nah di situ saya mencari peluangnya seperti itu. Alhamdulillah dalam kurun waktu kurang dari setengah hari mendapatkan profit yang bisa dibilang 100% lebih. Dan di situ saya tidak diperbolehkan secara terus-menerus sama orang tua, karena memang usaha seperti itu tuh bukan salah satu prospek yang panjang. Tidak ada kok, mohon maaf, juragan durian gitu kayaknya nggak ada. Jadi cuma peluang yang lewat gitu aja saya masuk. Nah kembali lagi ke sapi, mungkin juga sapi seperti itu Pak. Mungkin karena memang 5 tahun ke belakang ini sapi memang sangat dibutuhkan di pasaran kita, pasaran wilayah Purworejo Jawa Tengah, daging masih terlalu kencang. Saya terjun di dunia sapi memang. Tapi pada kesempatan mungkin nanti 2 tahun lagi ataupun 5 tahun lagi memang ada kesempatan atau peluang yang lebih dari sapi, mungkin saya pindah lagi Pak. Jadi usaha saya memang tidak pilih-pilih, yang jelas di situ ada peluang saya masuk Pak. Sebelumnya untuk kontak yang bisa dihubungi, karena memang latar belakang saya sebagai peternak sapi dan kami memang jualan di musim Idul Kurban. Akan tetapi untuk musim sekarang ini kami menerima bookingan. Jadi booking sapi mulai dari sekarang, nanti kami rawat sampai Idul Kurban, kami antar sampai tepat, free perawatan, free ongkir. Dan untuk DP-nya sendiri itu tidak perlu 1 juta 2 juta, cukup 100.000 rupiah. Yang penting ada bukti akad Anda jadi begitu. Untuk sapinya bervariasi dari mulai harga 20 sampai harga 100 juta up ada. Untuk yang bisa dihubungi nomor kami
nomor WA kami 081567640409 itu untuk WA kami. Untuk Facebook kami bisa nanti di add di Setia Hermawan. Lalu untuk Instagram kami, untuk akun resmi dari Berkas Setia Farm ada Berkas Setia Farm sendiri, Setia Farm Purworejo. Dan untuk YouTube kami juga ada channel meliput tentang seputar peternakan sapi-sapi milik pribadi, yaitu di Setia Farm. Demikian dari saya. Banyak kurangnya saya pribadi dalam tutur kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam usaha.